Hai, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok keempat Universitas Prima Indonesia jurusan Farmasi Klinis tahun 2020 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai paragraf. Kami akan membahas 5 pertanyaan mengenai paragraf. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen kami, Ibu Sri Dinanta Beruninting telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Laura Zalai atau saya sendiri sebagai moderator, Juan Sebastian sebagai ketua, dan selanjutnya Joanna akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, Lapita Ritonga akan menjelaskan tentang ciri-ciri paragraf, Jessica Wong akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf, Marliana Sari Manao akan menjelaskan bagaimana cara menentukan paragraf, Lesti Kritonga dan Marina Purba akan menjelaskan contoh paragraf, dan sebagai penutup adalah ketua kita sendiri, yaitu Juan Sebastian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan antara yang lainnya. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Paragraf juga dapat dibedakan berdasarkan letak suatu gagasan utamanya. Ciri-ciri paragraf. 1. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri menjorok ke kanan untuk karangan biasa, sedangkan untuk karangan ilmiah berjarak 8 spasi. Ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Keempat, kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas. Dan kelima, memenuhi beberapa syarat yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan kevariasian. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf, yaitu paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf deduktif adalah paragraf gagasan utamanya terletak di kalimat awal paragraf. Paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki ide pokok di bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang digunakan untuk menjelaskan, memaparkan, dan menerangkan informasi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang merupakan jenis teks yang menggambarkan objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek yang digambarkan. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berupa penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kelima, bagaimana menentukan topik paragraf. Yang pertama, kita harus membaca baris pertama dan kedua jika hanya ada satu paragraf, atau amati keseluruhan paragraf pertama jika ada lebih dari satu paragraf. Yang kedua, cari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam bacaan, baik pada awal baris, tetapi juga di bagian-bagian selanjutnya, termasuk juga di bagian kesimpulan. Yang ketiga, jika ada pertanyaan tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase. Contoh 1. Kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan dari makanan yang kita makan, maupun kebersihan pakaian yang kita gunakan, maupun tempat tinggal kita sendiri. Sudah banyak orang yang ditemukan terkena penyakit dikarenakan kurangnya menjaga kebersihan.
Contoh 2, suku Jawa, suku Madura, Batak, dan Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat agama dan kepercayaan. Maka dari itu, Indonesia disebut dengan negara majemuk. Demikianlah hasil dari diskusi dan presentasi kami tentang paragraf. Kami harap apa yang kami telah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih.